Satu Samuel pasal ke-8 ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, dia angkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambil sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan berkata, "Tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Nah, kita lanjut nih tentang bagaimana pengangkatan raja-raja, kisah di balik itu. Lalu bagaimana Saul menjadi raja. Terus Tuhan turunkan Saul, Daud menggantikan Saul. Bukan dibatalkan, Saul tetap menjadi raja sampai selesai 40 tahun. Ya, tutup usia walaupun matinya tragis. Karena Saul tidak taat lagi sama Tuhan. Setelah itu Tuhan mendapatkan Daud, maka Daud yang diurapi Nabi Samuel, ditabiskan menggantikan Saul. Kisah raja ini, oleh karena permintaan bangsa Israel, mereka
enggak mau diperintah Tuhan. Mereka enggak mau dihakimi Tuhan. Sebuah keanehan ya saudaraku ya. Kalau saudara tilik kisah hakim-hakim, bagaimana Tuhan itu menolong bangsa Israel ketika ditawan. Cuman kenapa bangsa Israel ditawan? Bangsa Israel enggak mau berpikir bahwa ketika mereka ditawan, Tuhan bebaskan mereka. Kisah Alkitab itu menjadi kisah setiap kita, saudaraku. Seringkali kita itu enek sama Tuhan. Ketika perjalanan kekristenan kita sudah lama. Kisah hakim-hakim, kitab hakim-hakim, sampai pada kisah raja-raja, sampai Tawari, sampai pada kebangkitan Yesus. Itu kehadiran kepemimpinan Allah di tengah umat Israel. Anugerah itu udah gak ada, saudaraku. Semua itu terjadi karena perjalanan bangsa Israel itu lama sama Tuhan. Yang diawali dengan Tuhan memerintah di tengah-tengah mereka. Lalu dibuatlah kemah pertemuan di mana bangsa Israel secara audible dengar suara Tuhan. Tuhan itu kalau bekerja selalu diawali dengan memberikan yang terbaik. Manusia itu ketika mengikut Tuhan pertama itu selalu diawali dengan menerima terbaik dari Tuhan. Setelah itu dibenahi, saudaraku. Nah, ketika dibenahi, ini yang seringkali manusia nggak suka. Karena memang ada beberapa kesukaan dia, kebiasaan dia, habit dia, kegemaran dia, hobi dia, yang menyukakan dia, yang menyenangkan, yang memuaskan dia, itu yang gak ingin diambil sama Tuhan, gak ingin dilenyapkan sama Tuhan. Tetapi di balik itu, kenapa Tuhan itu tanda quote and quote melarang atau melenyapkan kesukaan itu? Di balik itu sebenarnya bukan iblis yang bekerja. Kita yang bekerja untuk iblis sebelum mengenal Tuhan. Jadi setiap orang kalau enggak berjalan karib dekat dengan Tuhan, apalagi enggak mengenal Tuhan, dia itu menjadi wayangnya iblis, jadi bonekanya iblis. Kenapa? Karena iblis selalu berbisik di pikiran manusia. Alkitab mencatat bahwa hati-hati dengan panah api si iblis. Rick Joyner tulis itu seperti burung hantu itu nempel atau dia bersarang di sini. Lalu mencengkeram pundak kita. Pundak itu artinya beban. Lalu iblis itu melihat, iblis itu enggak bisa menciptakan, saudaraku. Saudara harus tahu sedikit dunia yang lain yang mengganggu manusia, yang berusaha menghancurkan manusia, yang berusaha membawa setiap manusia bersama-sama dia di neraka nantinya. Iblis masih di Hades, di bawah bumi. Iblis dari tahta Allah itu dibuang, masuk ke bawah bumi. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, debu dan tanah dihukum, manusia dihukum, dikutuki Tuhan. Tetapi Yesus datang membebaskan manusia, enggak membebaskan bumi, enggak membebaskan iblis. Iblis sudah ditetapkan dihukum. Bumi ditetapkan akan hancur. Saudara baca baik-baik Alkitab. Manusia itu yang ditebus Tuhan. Sehingga nanti kita diam di bumi yang baru. Memerintah bersama Yesus. Sekian kota, sekian kota, sekian kota. Berarti semuanya memerintah? Tidak. Yang melayani Tuhan yang memerintah. Yang jadi hamba Tuhan nanti menjadi hamba pemerintahan kerajaannya Yesus. Sederhana sekali sebetulnya. Nah, kenapa manusia bisa jahat? Karena bumi ini tempat sarangnya kuasa kerajaan kegelapan. Yaitu di langit pertama, langit kedua, langit ketiga itu tahtanya Allah.
Di mana firman-Nya? Rasul Paulus tulis, aku dibawa ke langit ketiga mendapat penyataan-penyataan yang luar biasa. Berarti ada langit pertama, langit kedua. Kalau langit ketujuh itu enggak ada. Kita patokan Alkitab baku mati, enggak boleh digeser. Titik ya titik, enggak boleh ada koma. Nah, iblis itu di bawah bumi. Baca Alkitab. Lalu iblis ada di bumi. Iblis itu berkeliling mengelilingi bumi. Kisah Ayub. Allah itu ditatanya melihat bumi. Iblis itu butuh melakukan sesuatu untuk menjatuhkan manusia. Kalau Allah dari tatanya dia bicara kepada manusia. Allah itu enggak membutuhkan segala sesuatu. Iblis membutuhkan. Malaikat diciptakan selain untuk memuji Tuhan, ya, malaikat diciptakan untuk menjaga manusia dari serangan iblis. Karena manusia sudah jatuh di dalam darah dan daging. Sudah jatuh dalam dosa. Nanti ketika manusia itu mati, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus. Itu bukan tubuh dosa lagi. Tapi selama kita hidup di bumi, kita hidup itu di kemah kata Petrus. Aku akan meninggalkan kemah tubuh ini yang bisa rusak. Karena terbuat dari bumi, yaitu debu dan tanah yang dikutuki Tuhan akhirnya. Sehingga tubuh kita itu enggak ditebus. Yang ditebus itu manusia rohani kita, yang diperbaiki jiwa kita. Kita belajar agak dalam sedikit ya. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan emosi. Di dalamnya ada kehendak. Nah, jiwa kita ini yang diperbaiki. Alkitab mencatat, diperbaiki roh dan pikiran kita. Diperbaharui bahasa Alkitab. Terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi, iblis itu kerajaannya di bawah bumi namanya Hades. Itu seperti gua-gua. Manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang berdosa, itu mati, itu dibawa iblis ke gua-gua itu, di penjara di sana. Nah saudara kalau ingin tahu ini, belajar dari hamba-hamba Tuhan yang mengadakan seminar pengajaran okultisme, lalu mereka juga mengajarkan tentang second coming, kedatangan Tuhan. Kembali, ya saya belajar dari mereka, ikut seminar mereka. Dan itu dasar firman-Nya ada. Bukan satu kali tapi ada beberapa hamba Tuhan sehingga sah hukumnya. Maka saya ambil sebagai pengajaran, melengkapi pengajaran yang Tuhan berikan di Smart People. Kembali lagi, iblis itu mengganggu manusia. Tetapi manusia itu berhak memutuskan sendiri dari awal. Kuasai kelola Taman Eden. Lalu Kain ditegur Allah. Kenapa hatimu panas? Apakah hatimu tidak menjadi baik kalau kamu berbuat baik? Baca sendiri, saya terjemahkan bahasa saya. Dosa sudah mengintip depan pintu, berarti iblis itu depan pintu. Pintu mana? Pintu hati. Pintu hati di mana? Di telinga, di pikiran kita. Seringkali kita tiba-tiba teringat atau mengalami segala sesuatu itu terus ada di pikiran kita. Iblis itu tahu karakter kita. Kenapa? Dari kecil bahkan sebelum lahir dari nenek moyang ada turunan kebiasaan, habit, ya. Lalu turunan dari yang namanya DNA, ada yang namanya dari hormon. Maka bangsa yang di Eropa dengan bangsa yang ada di Asia punya habit berbeda, lalu punya karakter yang berbeda yang dibentuk dari hormon dan kebiasaan. Ada lagi bangsa-bangsa yang ada Timur Tengah. Kenapa mereka itu sanggup yang namanya punya istri 4, punya istri banyak seperti Salomo itu 1000. Yang pertama habit, yang kedua cuaca, yaitu geografis mereka tinggal. Di mana
tubuh manusia mengalami penyesuaian. Setiap makhluk hidup itu punya yang namanya ketahanan mempertahankan hidup. Sehingga mereka akan mengadakan penyesuaian. Termasuk dari makanan. Orang-orang yang di negeri barat, orang-orang yang di negara maju berbeda daya tahan tubuhnya dengan negara-negara ketiga atau negara berkembang bahkan negara miskin. Kita lihat di negara miskin anak-anak kecil itu maaf saudaraku, kalau namanya flu itu sampai ingusnya sampai bagaimana nggak pakai baju itu dia nggak demam. Tetapi anak-anak orang berada begitu batuk itu langsung demam, mukanya merah, dibawa ke dokter, diinfus, opnam, rawat inap. Kenapa? Karena imunitasnya dari kecil itu tidak terbentuk. Dokter itu ada dua saudaraku. Dokter kita datang berobat diberikan antibiotik membunuh virus, amuba, apapun yang merusak kesehatan kita dan membuat radang. Ya bakteri banyak itu saudaraku. Tapi ada dokter yang memberikan vitamin. Di mana vitamin itu menaikkan imunitas. Lalu imunitas kita khususnya sel darah putih, khususnya sum-sum tulang kita akan memproduksi daya tahan tubuh yaitu sel darah putih untuk berperang mengalahkan segala sesuatu yang menyerang kesehatan kita. Imunitas. Ingat ketika COVID, kenapa setiap orang itu berlomba-lomba dianjurkan, disarankan untuk kena matahari. Karena apa? Karena vitamin D menaikkan imunitas tubuh. Lalu ketika kena COVID kita dikasih vitamin, bukan dikasih antibiotik. Ternyata dengan vitamin imunitas kita naik, ya protein. Nah di situ daya tahan tubuh kita naik, maka ketika virus itu menyerang, kita punya pertahanan. Karena virus matinya COVID 2 minggu, kalau influenza 5-1 minggu. Ketika daya tahannya rendah, pasti demam. Tubuh memberikan reaksi dengan menaikkan suhunya. Termasuk ketika ada radang tenggorokan, tifus, radang usus, paru-paru. Semakin rentan organ tubuh ketika radang semakin tinggi panas tubuh kita. Nah itu pola tubuh. Tetapi ada bangsa-bangsa yang makannya itu luar biasa tinggi asupan gizinya. Tetapi yang negara miskin itu daya tahan tubuhnya yang luar biasa tinggi. Dari apa? Air susu ibu. 2 minggu pertama itu dimasukkan untuk daya tahan tubuh bayi. Setelah itu ya selama sampai 6 bulan itu gizi buat bayi. Khususnya 1 bulan atau 40 hari setelah bayi itu lahir. Harus kena susu ASI, saudaraku. Ya, nah setelah 6 bulan itu cuman gula. Maka kalau anak kecil usianya sudah lebih dari 6 bulan, dia tetap nyusu sama mamanya, dia akan kurus. Kenapa? Dia nggak mau makanan yang lain. Kenapa? ASI jadi manis, karena itu gula. Maka ibu-ibu kalau nyusui anaknya, ketika anaknya udah gede, ibu-ibu jadi kurus atau maaf saudaraku, maaf ini kesehatan ya, payudaranya kempes. Kenapa? Karena masuk ke anaknya. Sehingga Allah menciptakan kesehatan, pengetahuan, memberitahu itu ada batasnya semua. Nah, iblis itu bekerja ketika kita melewati batas. Alkitab itu memberikan semuanya. Yang merusak kita hawa nafsu daging, bukan daging. Karena manusia dibangun dari tulang dan daging. Ingat Hawa, inilah tulangku, inilah dagingku. Tulang bisa kita analogikan itu penglihatan atau pendirian kita. Daging itu sesuatu yang indah. Jadi hawa nafsu daging yang merusak, daging gak merusak. Gak mungkin manusia gak punya keinginan kesukaan. Berarti manusia itu sudah mati jiwanya.
kalau jiwanya mati, dia menjadi robot. Allah nggak pernah menciptakan manusia jadi robot sejak awal. Kita tahu di Taman Eden, satu kalimat Allah mengatakan, segala pohon yang baik untuk dimakan buahnya di bumi, itu Allah tumbuhkan di taman di Eden sebelah timur. Jadi di taman di Eden sebelah timur itu ada 2 jenis. Yang pertama, Allah ciptakan khusus di Taman Eden. Yang kedua, segala pohon yang baik di bumi Allah tumbuhkan di Eden. Kenapa dinamakan taman? Itu berarti ruangnya terbatas. Manusia nggak usah keluar ke bumi. Nah, itu perumpamaan, contoh, gambaran buat kita. Nggak usah pakai cara bumi atau cara dunia. Allah itu sudah menyediakan. Allahku kan memenuhi. Nah, dicatat di Alkitab, kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ikut Tuhan, Tuhan sediakan bagian kita, melakukan bagian kita yang diberitahu oleh Alkitab. Belajar dari semut, yang gak ada pemimpin, gak ada penguasanya, dia tetap rapi, disiplin, tertib. Ayo, para bawahan, rapi, tertib, disiplin gak? Kalau enggak, Anda lebih rendah dari semut. Belajarlah dari semut. Lalu dikatakan di bawahnya. Kalau kemalasan mendatangi kamu, kemiskinan menyerbu kamu. Bagian kita adalah rajin bekerja. Cukup. Lebih daripada itu kita nanti punya ambisi. Ambisi, toleransi, kompromi dengan cara yang lain. Salah satunya cara dunia. Filsafat dunia. Enggak apa-apa. Kan kamu butuh, enggak apa-apa, kamu enggak bisa hindar. Nah, iblis bekerja pakai 2 cara ini. Dia bisikkan di pikiranmu, lalu dia pakai yang namanya dunia yang sudah dikuasai dia, bumi yang iblis itu dibuang di bumi, Alkitab mencatat itu. Di mana iblis itu menguasai bumi, sedang kita masih hidup di bumi. Maka ada orang-orang berkata, lah lu kan masih di bumi, lu gak bisa begitu, lu bukan hidup di surga. Ya, aku hidup di bumi, Yesus katakan di bumi seperti di surga, doa Bapa kami. Semuanya ada bentengnya. Daud katakan, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan kubu pertahananku, kubu yang kuat, yang gak bisa ditembusi. Di dalamnya itu segala keputusan Tuhan. Jadi bangsa Israel, mereka itu udah gak mau keputusan Tuhan. Karena keputusan Tuhan itu segalanya harus teratur, tertib, disiplin sesuai maunya Tuhan. Sedangkan kita di dalam kita ikut Tuhan masih ada maunya kita. Nah ini akan bertemu, berbenturan. Sedangkan kalau kita mau meneliti Alkitab, kemauan kita itu digendong sama Tuhan. Apabila engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah segala sesuatu, percayalah kamu sudah terima. Ada batas, digendong sama Alkitab. Artinya kamu jangan melakukan segala sesuatu yang dilarang Alkitab. Kamu harus melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan Alkitab. Cuman 2 firman Allah itu. Itu batasnya, itu tamannya. Sehingga ketika Adam melanggar larangan Tuhan, dia dikeluarkan dari taman di Eden sebelah timur. Yang pertama dibatasi yaitu umur. Gak abadi lagi. Ketika saudara dalam pekerjaan saudara melanggar firman Tuhan, pekerjaan saudara sudah tidak abadi lagi. Itu kisah kalau kita merujuk pada kisah Adam dan Hawa. Lalu saudara berkembang lagi kesalahan saudara. Dosa melahirkan dosa. Dosa berkembang makin lebih jahat. Sama dengan contoh saudaraku, kalau saudara flu gak boleh minum dingin. Kenapa? Karena kalau dingin itu lembab, tenggorokan saudara, jalan nafas saudara, amandel saudara, itu dingin lembab, virus berkembang jauh lebih cepat berpuluh-puluh lipat ganda.
Maka seringkali setelah minum es, beberapa jam kemudian tambah sakit. Virusnya makin banyak. Maka harus minum hangat, bukan membunuh virus. Enggak. Tapi virus itu berkembang dengan normal. Gitu. Jadi kesempatan imunitas kita untuk membunuh virus, melawan virus, itu ada waktu cukup. Tapi kalau virus berkembang terlalu cepat, imunitas kita bisa dikalahkan dia. Gitu saudaraku. Contoh, saya pernah di Timor, perbatasan Timur, Tim. Ya, kakak saya ada di sana. Lalu saya bertemu dengan teman-teman yang ada yang lahir di Timor itu, orang-orang penduduk lokal Timor. Nah, mereka kerja itu ngangkut pasir, ambil dari sungai, mereka skop. Berat kerjaan itu, batu dan pasir. Karena kakak kerja supplier proyek batu dan pasir, punya 2 truk. Gitu, saudaraku, pengangkut bak terbuka, ngangkut batu dan pasir. Mereka kerja setiap hari, tukang angkut batu dan pasir. Pada suatu hari sakit, saya ingat namanya Yakobus. Dia makan banyak, dia makan daging sepotong besar gini. Lalu dia makan, kalau orang Timur zaman dahulu nggak tahu sekarang, itu kalau makan nggak bisa nasi, harus nasi jagung, nggak kenyang. Kenapa? Kebiasaan, habit dan sugesti, lalu di perutnya ini terjadi penyesuaian, saudaraku. Ya, nah di situ dia menggigil badannya pakai sarung, dia makan banyak, saudaraku, dengan kacang merah. Mereka paling suka bikin sop kacang merah, karena mereka jajahan Portugis, saudaraku. Makan daging segini, saudaraku, saya ingat banget. Setelah makan dia tidur, 3 hari 3 malam dia lakukan itu, tanpa minum obat. Hari keempat dia bangkit, saudaraku. Kenapa? Imunitasnya bagus. Jadi dia cuma menambah asupan gizi, protein, lalu vitamin yang multivitamin itu didapat dari kacang merah. Saudara pelajari kacang merah ya, kacang merah segini ya, itu bagus sekali, saudaraku. Jadi dia nggak kerja 3 hari, terus dia sembuh. Tetapi khususnya saya aja deh, kalau sampai sakit seperti dia, saya harus ke dokter. Tenggorokan radang itu bisa kemana-mana, saudaraku. Kenapa? Imunitas saya rendah. Yang pertama, karena imunitas dia terbangun di tengah terik matahari vitamin D, lalu dia biasa bekerja keras, sehingga terbangunlah otot-otot dia, terbangunlah namanya daya tahan tubuh dia. Makan, pola makannya juga pola makan yang membangun imunitas tubuh. Tubuh itu punya cara sendiri, saudaraku. Contoh, tubuh itu cuma butuh 20% kolesterol. Yang kedua, setiap organ tubuh itu punya deposit. Punya deposito, punya simpanan. Yang enggak punya simpanan itu cuma sel-sel otak. Sehingga ketika sel-sel otak saudara tidak mendapat asupan khususnya glukos, saudara otaknya akan mati. Atau saudara sakit yang namanya sakit otak apa gitu namanya. Saya diberitahu dokter, saudaraku. Jadi hamba Tuhan harus belajar banyak, punya pengetahuan. Itu saudaraku. Nah, itulah perbedaannya. Demikian kita di dalam Tuhan. Adam dan Hawa karena dalam proteksi Tuhan, dia digoda oleh iblis, jatuh. Dikeluarkan dari Taman Eden. Kenapa? Karena sering ketemu Tuhan. Ini dianalisa ya, saudaraku ya. Melalui analisa kita lihat anak-anak Tuhan yang manja, yang menyebut Tuhan terus, yang gak mengambil bagian dia, rata-rata malas rohaninya. Sampai kepada kehidupannya loh. Maaf bercanda ya saudaraku ya. Kalau ibu-ibu terutama ini ya ngomong ya, perutnya ini kalau sudah seperti galon aqua, ngomong saya itu gak makan apa-apa, saya itu cuma minum air loh. Gak ada ceritanya air masuk diolah tubuh jadi daging atau jadi lemak, gak ada.
Sehingga ketika saya melihat seseorang badan udah gembul, itu saya tahu orang ini malas bergerak. Orang itu kalau diem aja terima pendapat orang baru ngasih pendapat, orang ini malas berpikir. Alkitab tidak memerintahkan itu, saudaraku. Orang malas kemiskinan akan menyerbu. Nah, hal inilah yang harus kita kuasai dan kelola di Taman Eden. Setelah itu, di dalam Taman Eden juga kita itu boleh menikmati hal-hal yang duniawi, yang bagus, yang termahal, pokoknya yang baik buat saudara. Silahkan. Sebagai contoh, gitu. Ibu-ibu pakai sepatu, kakinya lecet karena nggak biasa pakai sepatu yang keras, pakai sepatu yang mahal, yang empuk, nggak apa-apa, saudaraku. Ibu-ibu yang nggak bisa beli, akhirnya kakinya menjadi kapalan. Pakai sepatu apa aja nggak akan lecet. Karena kebiasaan. Dan Allah melihat bahwa tidaklah baik manusia itu seorang diri saja. Apapun yang terjadi sama saudara, Tuhan akan tambah-tambahkan. Oh, kurang baik, aku akan tambahkan ini. Maka manusia itu dibuat tidur. Tahu-tahu saudara itu mendapatkan, loh kok aku dapat ini? Loh kok aku jadi begini? Loh rumahku kok bagus? Loh aku kok punya mobil? Jadi nggak usah merangkai-rangkai mengira-ngira. Nanti saudara tercebur dalam merampas. Atau berjalan memperolehnya dengan cara saudara bukan cara Tuhan. Adam dibuat tidur, diambil tulang dari rusuknya. Berarti saudara itu kurang, itu sebetulnya tersimpan di deposit Allah di dalam hidup saudara. Kurang uang berarti Tuhan taruh sesuatu di dalam saudara yang bisa menghasilkan uang. Entah apapun itu. Kurang manis hubungan suami istri berarti di dalam saudara itu ada sesuatu yang masih belum baik. Dan Tuhan akan tambahkan, tidaklah baik, lalu Tuhan tambahkan, diambil dari tulang rusuk, dibangunlah Hawa, dibangun. Butuh waktu Tuhan memulihkan saudara. Tapi itu tidak dengan cara saudara. Ketika saudara hidup benar-benar sama Tuhan, punya hati yang benar sama Tuhan, punya motivasi yang benar sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan kerjakan ini. Yang pertama, Allah menyediakan di Taman Eden. Yang kedua, Allah akan tumbuhkan segala pohon yang baik buahnya untuk dimakan di Taman Eden. Berarti saudara akan diberikan kekayaan duniawi. Apapun itu yang enak deh, yang mahal, Tuhan kasih. Gitu. Nah, setelah itu Tuhan lihat masih kurang baik. Mengalir aja, kalau sudah ada pembaharuan Tuhan, udah ada next level, udah ada perbaikan hidup, jalan dulu. Jangan macem-macem. Wah, lalu mengembangkan diri begini, begitu. Banyak tingkah polanya malah kecebur, ngambil buah terlarang. Jalan aja dulu, kerjakan apa yang Tuhan mau. Yang saudara ingat firman aja dalam kehidupan saudara kerjakan. Lalu Allah akan melihat, ada dua. Ketika Allah jalan-jalan di Taman Eden di hari yang sejuk, dia cari Adam, di mana kamu? Berarti kamu sudah hilang dari Tuhan. Doamu kurang, pelayananmu kurang. Segala sesuatunya serba kurang yang untuk Tuhan. Berarti kamu sudah memakan buah terlarang. Sederhana sekali Alkitab kalau kita mau analisa dengan cara ini. Gak usah macam-macam deh. Nanti kita lain kali macam-macam itu untuk pengetahuan lebih dalam. Tentang membahas setan seperti tadi. Sederhana aja. Ketika Tuhan hadir saudara tidak merasakan. Saudara sudah melanggar aturan Tuhan, larangan Tuhan. Sudah makan buah terlarang. Itu aja. Saudara enggak dengar suara Tuhan, enggak dapat hadirat Tuhan, itu aja. Enggak dapat jamahan Tuhan, itu aja. Sementara orang lain tuh dapatkan Tuhan, itu aja dulu. Nah, setelah itu baru saudara lihat mana yang salah nih. Hubungan suami istri, pekerjaan, ada kecurangan, hubungan suami istri yang enggak pas oleh Alkitab,
pelayanan yang ditinggalkan. Saudara nggak dapat Tuhan karena Tuhan nanti akan cari, hei Adam di mana kamu? Lalu kamu punya alasan, kamu melakukan sesuatu supaya Tuhan senang. Ngasih duit ke gereja, nolong orang miskin, nolong saudara. Itu kain cawat namanya yang dibuat dari daun. Daun itu lambang pikiran. Tumbuh ketika kita mengambil air. Tapi daun itu akan ditempelin ulat, menjadi bolong-bolong, menjadi kering. Hati-hati, kalau dari Tuhan kering akan tumbuh lagi. Kalau dimakan ulat akan dibuang ke tanah, hancur, menjadi sama dengan tanah. Tanah dikutuk Tuhan, maka hidup saudara terkutuk. Sederhana sekali kalau kita mau analisa ini. Yang pertama, hai Adam di mana kamu? Ya, saudara berusaha melakukan yang baik buat Tuhan. Gak bisa. Dosa gak bisa saudara perbaiki dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa saudara bayarkan dengan persembahan yang besar. Dosa tidak bisa saudara hilangkan dengan saudara melayani Tuhan. Gak bisa. Perbuatan salah itu harus minta ampun sama Tuhan baru dihapus. Tetapi kertas rusaknya itu saudara harus tanggung. Akibat dosa saudara harus tanggung. Tetapi dosa diampuni tidak membawa pada maut. Itu tercatat di Alkitab. Sederhana sekali saudaraku. Yuk, jangan mengeraskan hati seperti bangsa Israel yang tegar. Lalu melawan perintah Tuhan, tidak mematuhi perintah Tuhan lagi. Tahu salah terus, jalan terus. Nah, setelah itu Tuhan lihat Adam dan Hawa, Tuhan datang. Enggak, Tuhan lihat. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Kamu ingin apa? Kalau engkau tinggal di dalam jalan-jalanku, apapun yang diingini hatimu aku beri. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Enggak mungkin dia Bapak yang baik, kerinduan hatimu enggak diberi. Tapi pakai cara dia, contoh anak kecil. Tetangga punya mainan baru, teman beli mobil baru. Tuhan tahu kamu pingin. Tuhan kasih enggak? Kasih. Tapi ingat, itu namanya mainan sepeda-sepedaan atau mobil-mobilan yang mesti digeos, di kayu gitu ya saudaraku ya. Saudara itu jalan aja masih belum bisa. Saudara berusaha merebut dari tangan kakak atau dari anak tetangga, pingin naik. Saudara cuma dinaikin tapi saudara nggak bisa mengendalikan itu. Saudara nggak akan dibeliin, belum waktunya. Tapi disimpan di hati Bapa. Karena saudara tinggal di dalam jalan-jalan dia. Pada waktunya saudara diberi. Wow, aku hari ini seperti ini. Lalu tiba-tiba Roh Kudus ingetin. Kan kamu pingin, kamu minta. Keinginan itu adalah doa ketika saudara tinggal di dalam Tuhan. Keinginan adalah dosa ketika saudara tinggal di dalam iblis. Tinggal di dalam dunia. Itu quote-nya saudaraku. Gak bisa saudara lawan itu. Makanya Tuhan lihat Adam. Masih gak baik. Masih kurang kaya. Masih kurang hebat aku pakai. Masih kurang besar gerejamu. Aku ambil. Yang masih tertinggal. Kemampuan yang belum aku asah. Diambil sama Tuhan. Lalu dibangun Tuhan. Yang beberapa episode yang lalu saya bilang, Tuhan pada sesi tertentu itu Tuhan akan mengasah kita ketika sudah tinggal di tanah perjanjian. Yaitu kita diminta Tuhan mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, 7 bangsa yang ditinggal oleh Yosua. Kita mungkin tulis itu saudaraku. Nah di situ kita menghadapi segala sesuatu yang kurang menyenangkan kita untuk memperbaiki karakter kita yang masih salah, masih buruk, masih busuk. Pemarah, gampang iri hati, gampang mengingini, gak mau kalah. Karakter-karakter yang membawa kita pada hawa nafsu daging dan dosa. Bukan keinginan, bukan kesukaan, bukan kegemaran, bukan daging. Dan Allah mengambil tulang rusuk itu, lalu dibangunlah Adam itu diam tidur. Saudara jangan ikut-ikut kalau udah bagian itu. Bagian saudara kalau petani cuman membajak. Kalau peternak, saudara cuman mengembalakan ternak. Kalau saudara punya ladang, saudara tinggal rawat, pelihara,
setiap tanaman yang di ladang saudara, ladang anggur, ladang apel. Cuman itu aja, saudara jaga rawat rumah tangga, saudara kelola keuangan, saudara kerjakan pekerjaan dengan rajin, pelayanan setia, itu aja. Dan lain sebagainya. Jangan melebihi apa yang tertulis. Makanya akhirnya Adam sadar, wow, tulangku dan dagingku. Yang mirip saudara tapi enggak sama. Yang saudara ingini lebih daripada yang saudara bayangkan. Apa yang tak pernah kamu dengar, apa yang tak pernah kamu lihat, apa yang tak pernah kamu pikir, artinya enggak pernah punya namanya modal bayangan apapun. Saudara dapatkan, Tuhan saya punya kesaksian ini saudaraku. Lucu kesaksian saya ini. Tapi enggak lucu itu mujizat Tuhan. Setan enggak bisa apa-apa saudaraku. Pada suatu kali saya itu beli mobil, punya temen. Kenapa? Setiap kali berangkat khotbah naik motor, kehujanan sepatu saya basah. Kebetulan punya tabungan sedikit, beli mobil bekas kalau dijual lagi kan rugi gak banyak. Lalu saya bicara sama istri mau belilah mobil. Mobil itu dibeli, dipakai seminggu, 2 minggu di rumah sakit atau di bengkel saudaraku. Tapi saya beli. Lalu ada seseorang yang mengasihi saya, yang memperhatikan saya, yang menunjang hidup saya, marah saudaraku. Saya dimarahin. Kamu pendeta sekarang udah berubah. Kamu pendeta begini-begini, maksudnya pokoknya pendeta duniawi. Lalu saya bilang enggak. Sampai saya sedikit berkelahi sama dia. Saya menghadap Tuhan, saya nangis saudaraku. Nah, singkat cerita, saya ditawari seseorang. Kamu pergi ke toko mobil, ke dealer mobil, kamu pilih merek ini. Ya, harganya sekian. Aku sudah tanya di tempatku, di kotamu berapa? Sudah, saya ke sana. Lalu saya lihat, enggak double blower, mobilnya panjang. Berarti kalau saya bawa anak saya masih kecil, masih 1 anak saya. Kalau jalan itu dia tidur saudaraku di belakang. Nah kalau AC-nya nggak bisa ke belakang, dia tidur kan panas kasihan. Biasa kami kasih selimut, kasih bantal, kasih guling, dia tidur saudaraku. Nah saya lihat yang di atas itu saudaraku, harganya beda 20 juta. Grade-nya di atas itu. Wah, saya nggak mau, nggak enak, masa diberi kita minta naik lebih mahal. Gitu. Karena ada toko atau dealer mobil di sebelahnya, saya lihat merek berbeda, tetapi AC-nya double blower. Saya pulang, saya doa, saya ngomong gini sama Tuhan, enggak apa-apa kalau saya sebut saya ya saudaraku ya. Tuhan, kalau double blower itu enak, Yosua itu dingin Tuhan. Kalau enggak, kalau matahari lagi di barat, aku menuju ke timur, belakang itu panas. Kalau aku menuju ke barat, pagi hari matahari timur, belakang itu panas. Anakku enggak bisa tidur. Gitu. Doa yang sederhana. Beberapa saat kemudian saya ditelepon lagi. Ketika saya sudah kabari, harganya sekian. Oh ya, nanti ya, udah selesai. Tiba-tiba saya ditelepon lagi, orang yang sama. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menyediakan jauh hari sebelum kamu minta. Saya ulangi ya. Tuhan menyediakan apa yang kamu ingini, bukan kebutuhan. Yang diingini jauh sebelum kamu minta. Dia telepon saya gini. Ini aku punya mobil ini, itu kilometernya baru 5.000. Ini kami beli buat anak kami perempuan, lalu dipakai sebentar, dia hamil. Kebetulan kandungannya lemah. Dia periksa ke dokter, ketika ada flek di dalam kandungan dia, terus dokter bilang nggak boleh bawa mobil, nggak boleh setir mobil. Maka mobil ini ditaruh di garasi. Cuman sama suami dari anakku itu setiap hari dipanasin, dicuciin, dirawat. 1 ya. Tapi mobil ini
sudah 2 tahun kami beli. Berarti 2 tahun sebelum saya minta mobil yang jenis ini, Tuhan sudah sediakan melalui orang ini. Saudara perhatikan beberapa poin yang saudara harus belajar. Yang kedua, dia ngomong lagi, mobil ini sebenarnya sudah aku kasih ke mama aku. Mamaku nggak mau, minta yang jauh lebih mahal. Aku bilang nggak bisa, aku nggak punya duit beli segitu mahal. Ya udah nggak usah. Pokoknya aku nggak mau mobil itu, mobil kayak kaleng, gitu saudaraku. Itu cerita saya belum ada loh. Belum minta sama Tuhan, belum. Jadi 2 tahun yang lalu dibelikan, dipakai berapa bulan, anaknya hamil karena ada flek, dokter nggak boleh bawa mobil, mobilnya taruh garasi. Setelah itu mau diberikan ke mamahnya, di teleponnya mamahnya mau diganti mobil baru. Bukan second, baru dipakai berapa ratus kilo mungkin. Sorry, 5.000 kilo. Ini ada mobilnya anakku gini-gini, mama mau ya aku kirim. Enggak. Aku mau mobil itu. Apa mobilmu kaleng-kaleng nanti kalau tabrakan gimana? Namanya orang tua ya saudaraku, cerewet ya. Bla bla bla, makanya jangan cerewet jadi orang tua itu. Berkatmu hilang itu nanti itu. Bagus gak itu? Dia, bukan saudara itu. Ya, saudara. Di telepon begini. Pokoknya aku gak mau. Ya sudah mama gak mau. Udah. Selamatlah mobil itu, coba kalau mamanya mau. Saya gak punya mobil itu. Tuhan atur segala perkara di luar tahu kita. Tuhan Allah yang menyediakan. Apa yang kamu gak pernah dengar, apa yang gak pernah kamu lihat. Apa yang gak pernah kamu pikirkan, itu yang disediakan Tuhan buat kamu. Saya ini beli mobil butut saudaraku, harga 12 juta. Pakai seminggu, 2 minggu masuk rumah sakit mobilnya. Lalu Tuhan punya belas kasihan. Memang udah waktunya dikasih mobil yang bagus. Maka ditawarkan yang baru tapi nggak cocok, saya pingin tuh yang ini, nggak minta orangnya. Maka jangan mengandalkan manusia, jangan minta sama manusia, andalkan Tuhan. Tuhan udah sediakan 2 tahun sebelumnya saudaraku. Itu betul-betul terukir di hati saya. Jari-jari Allah yang berapi, yang berupa api, yang menulis 10 perintah Allah, itu tertulis di lubuk hatiku. Aku ingat sampai aku dipanggil pulang dan aku ngomong sama Yesus, thank you Lord. Ajaib dia. Begitu orang itu ngomong gitu, gak tahan saya sudah. Lah ya ini memang aku doa ini, cuman aku gak enak ngomong sama kamu. Lah kamu cuma beliin harga 100 juta lebih, aku minta lebih mahal 20 juta. Saat itu 120 sama 140 kalau nggak salah. Atau 100 ke 120. Beda 20 juta saya ingat. Kan aku nggak enak. Oh ya sudah ambil aja, nanti aku kirim uang tiket. Terbanglah saya dengan istri, nginap semalam, besoknya bawa mobil. Itu keluar dari perumahan mewah dia ini saudaraku. Itu BPKB di Laci. Itu saya suruh keluarin lagi loh istri saya. Coba baca yang benar. Jangan-jangan gak ada tulisannya kosong. Gak percaya. Alkitab mencatat. Seakan-akan kamu tidak akan percaya apa yang aku buat. Maka Adam berkata, wow inilah tulangku, inilah dagingku. Saudaraku ingat. Apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan dengan setia melakukannya, maka segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu. Kita tuh dikasih 1 meja hidangan, Tuhan datangkan sendiri. Lalu Tuhan tuh datang mengetuk pintu. Aku mengetuk pintu, kitab Wahyu tulis. Barang siapa berdiri dan membukanya, maka aku akan masuk dan duduk makan bersama dia. Yang pertama, tetapkan kepemilikanmu itu punya Tuhan, bukan punyamu.
Kekayaanmu itu kekayaan Tuhan, bukan punyamu. Tuhan akan gantikan kekayaan yang lebih dan lebih kalau itu punya Tuhan. Sehingga mobil yang diberikan itu sekarang udah ganti harganya berlipat-lipat. Semua Tuhan kasih. Apa yang datang ke saya itu sangat sedikit, sangat kecil, sangat yang murah yang saya beli sendiri. Selalu Tuhan kasih. Ya gimana enggak? Saya hidup dari berkat Tuhan. Dan benar-benar yang masuk itu menjadikan apa yang kami doakan itu jauh lebih yang Tuhan berikan. Sehingga kami seakan gak percaya. Itulah kisah Adam dan Hawa. Jadi saudaraku, kalau saudaraku sudah hidup di Taman Eden, sudah diberkati Tuhan, sudah masuk tanah perjanjian, saudaraku harus tetap taat pada perintah. Itu yang pertama. Dan perintah Tuhan memang gak enak. Ketika saudara di tanah perjanjian, ada satu lagi yang saudara kerjakan, itu sesi keempat dalam hidup saudara. Pertama padang gurun, kedua dibangun Tuhan, yaitu merebut dan menduduki tanah Kanaan. Yang ketiga, kita hidup tinggal bercocok tanam di tanah Kanaan. Setelah itu, setelah Yosua mati, setelah itu masa yang akan datang, kita yang harus berperang dengan 7 bangsa Kanaan yang disisakan oleh Yosua. Karakter-karakter kita yang salah, yang masih belum benar, Tuhan akan gali dan Tuhan akan kelola lagi untuk Tuhan proses lagi. Saudara mengalami proses ulang. Bukan mengulang yang lama, tetapi saudara itu dibuat, kalau bahasa yang paling gampang, lebih cinclong di hadapan Tuhan. Lebih tajam kalau itu pisau. Lebih menggelegar kalau itu bahan peledaknya Tuhan. Lebih lari, lebih kuat, lebih kencang, lebih lama kalau itu kuda Troy, kuda perangnya Tuhan. Lembu itu besar badannya dan kuat membajak kalau saudara gembalanya Tuhan. Dan sebagainya. Ada satu masa ketika kita sudah diberkati, kita sudah hidup dalam berkat. Setelah itu saudara harus menghadapi satu hal lagi, Tuhan mengetuk pintu hati saudara. Saudara harus berdiri dan membuka. Jadi saudara harus yang berdiri, jadi saudara, Tuhan itu cuma mengetuk pintu hati saudara. Maukah kamu? Itu selalu Tuhan tawarkan. Sehingga ketika kita sudah punya kemampuan, sudah punya segalanya, Tuhan cuma ngomong, maukah kamu melakukan ini? Karena ini nanti mempertajam saudara, memperhebat saudara. Kelemahan saudara semakin kecil. Sehingga dia semakin besar, saudara semakin kecil. Yohanes Pembaptis tulis itu. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Sehingga akibatnya Yohanes juga menyangkali Yesus ketika di penjara. Engkaukah yang diutus? Ataukah kami harus tunggu yang lain? Nah itulah posisi-posisi kita ketika kita diproses, dibentuk, akhirnya kita murka sama Tuhan, bukan Tuhan yang murka sama kita. Karena kita diproses kembali. Sehingga perlawanan bangsa Israel diawali di kitab Hakim-Hakim ketika dia menambahkan, memakai cara mereka, memakai cara dunia, yaitu kalau semakin banyak orang semakin cepat menang, semakin tambah banyak menang dan sebagainya. Sehingga mereka memanggil suku-suku yang lain. Sedangkan yang dikerjakan orang-orang itu tidak persis seperti Tuhan ingin. Bangsa Yehuda yang maju, lalu musnahkan mereka. Mereka sisakan untuk jadi untung, yaitu apa? Jadi budak mereka. Sehingga segala sesuatu yang mesti kita kerjakan atau kita tinggalkan, itu kita setengah. Karena masih untung. Itu yang nanti menjadi jerat buat saudara. Itu yang menjadi, yang menyakitkan saudara dan menyakitkan Tuhan. Kelebihan saudara di dalam hidup, kelebihan melakukan, kelebihan memiliki. Karena kita ada satu pagar tanaman itu, yaitu firman Allah, yang mengatakan cukupkanlah apa yang ada padamu. Ternyata Taman Eden itu pagarnya pagar hidup, tanaman.
Yaitu firman Allah, benih firman itu tumbuh. Sehingga ketika saudara sudah diberkati, Tuhan cuma ngomong, cukup tanahmu di sana, hai Bani Naftali. Cukup kau sebagai ini. Ketika enggak bersama Tuhan, kita enggak pernah cukup saudaraku. Maka kita pingin A, pingin B, pingin C. Akhirnya pelayanan ditinggal karena sibuk dengan pekerjaan. Karena banyak pekerjaan, banyak hutang, banyak biaya, banyak cicilan, lifestyle naik. Maka saudara enggak bisa kalau enggak bekerja lebih dan lebih. Itulah jerat yang Alkitab tulis di kitab Hakim-Hakim. Dewa Baal, dewa Asitoret, dewa-dewa mereka, dewa-dewa bangsa Kanaan, orang-orang duniawi akan menjadi jerat buat kamu. Caramu memakai cara dunia itu menjerat kamu sehingga kamu akhirnya ditarik, tertarik, kamu jauh dari Tuhan. Akhirnya ada anak Tuhan terjebak ini, dia nggak bisa melepaskan apa yang dia kerjakan. Nggak bisa pastor, kalau nggak hancur saya nanti. Jadi saya harus makan ambil ini. Sesuatu yang tahu itu jahat. Karena saudara tidak lakukan, saudara hancur. Tapi ingat ada Yesus. Nah, sebelum itu terjadi, saudara jangan mau. Karena ada satu aturan Tuhan tidak boleh dilanggar. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Itu sama dengan ketika Hawa melihat buah itu menarik hati, lalu diambil dimakan. Saudara tertarik hal yang duniawi. Bangsa Israel tertarik ini bisa jadiin budak. Oh ini lebih cuan, oh ini lebih bagus, ini lebih membesarkan saya. Oh ini membuat saya lebih lagi. Saudara lupa tanya Tuhan. Saudara enggak bawa dalam doa. Saudara lupa kalau Tuhan enggak inginkan itu. Karena di dalamnya ada iblisnya, ada kejahatan, ada kelicikan, ada kecurangan. Saudara tetap kerjakan. Kenapa? Cuan untungnya gede. Menambah kekayaan saya, menambah perusahaan saya, menambah diri saya. Pokoknya saya jadi begini sesuai dengan keinginan kita yang dipenuhi bukan dari Tuhan. Kalau enggak, Tuhan tuh lihat. Sama dengan ketika Tuhan melihat Daud melakukan dengan yang namanya Batseba. Ini itu sudah aku beri sama kamu. Tapi kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Berbuat jahat terhadap Uria. Gara-gara Batseba dia ambil. Ditulis di tengah-tengahnya, kalau kurang minta aku beri. Ini itu sudah aku beri sama kamu, kalau kurang minta aku beri, mintalah aku beri, ketok pintu aku buka, itu ada. Nabi Nathan tuh bicara atas nama Tuhan, Tuhan bicara melalui Nabi Nathan kepada Daud, minta aku beri. Tetapi ada cara dan waktu Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kita tinggal di jalan-jalan Tuhan, apapun yang diingini hatimu, aku beri. Sehingga Taman Eden milik kita, saudaraku. Mari saudaraku, hari ini episode daripada Disciple Voice yang pertama, ya, semuanya berbicara tentang bagaimana anak-anak Tuhan yang hidupnya sudah di tanah perjanjian. Adam dan Hawa sudah hidup di Taman Eden. Sudah kelimpahan dari Tuhan. Tetapi yang pertama, Tuhan inginkan kita masuk lagi sebuah proses dipertajam, diperhebat dari kelemahan kita yang ditiadakan. Kekurangan kita yang diperkecil sama Tuhan. Karakter-karakter yang tersembunyi, dosa-dosa yang lama membawa karakter yang buruk. Kelemahan-kelemahan masa lalu. Dari habit, budaya, orang tua, kutuk, dan sebagainya. Tuhan ingin perbarui saudara, maka dipertemukan dengan 7 bangsa Kanaan. Saudara mengalahkan mereka, tetapi dengan cara Tuhan, tidak boleh cara saudara. Saudara akan menghadapi masalah, tapi selesaikan dengan cara Tuhan. Lalu menyelesaikannya dengan cara Tuhan, dan menyelesaikannya harus tuntas sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak boleh setengah-setengah, karena masih ada cuan, nggak boleh. Tuntas, tas. Yang mengakibatkan semua itu yang tidak dilakukan bangsa Israel minta raja. Bangsa Israel udah nggak mau lagi diperintah Tuhan. Melalui alasan daripada anak-anak Nabi Samuel yang salah.
Jadi ketika kita melihat yang salah, lalu kita melakukan itu berdampak terhadap rohani, saudara itu akan dinilai oleh Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Daud tulis itu. Dan Allah berfirman, aku melihat hati bukan penampilan. Dari dalam hati keluarlah pikiran-pikiran yang jahat. Tuhan kan nilai saudara. Ketika saudara mengambil alasan yang memberi dampak yang buruk terhadap pelayanan, saudara sedang berhadapan dengan pemerintahan Tuhan. Dan akibatnya Tuhan akan bawa seorang raja. Dari raja itu akan lahir raja-raja dan sebagainya, di mana hak saudara yang pertama diambil. Saudara akan menjadi budak dia. Saudara memberikan banyak hal kepada dia. Dan yang lebih penting, hidup saudara, mati hidup saudara, keberadaan saudara, kaya miskin saudara, bukan dari Tuhan. Dari orang yang memerintah hidup saudara. Dari raja itu. Dari perusahaan yang memerintah hidup saudara. Dari kekayaan yang memerintah hidup saudara. Semua pemerintahan yang ada di atas saudara, yang saudara merasa gak bisa melakukan tanpa itu, gak bisa hidup tanpa itu, saudara sudah mengandalkan itu, pemerintahan Yesus sudah tidak berlaku. Dan saudara ditulis, ketika mereka berdoa, aku tidak akan menjawabnya. Itulah yang membuat Saul ingin bertemu Tuhan. Bertemu nabinya aja, Saul pakai cara yang salah. Cara yang dilarang Tuhan. Ketika saudara hidup di dalam dosa, saudara tidak betul sungguh-sungguh mau berbalik dari Tuhan. Saudara cuma minta diselamatkan. Ingat, saudara akan berbuat dosa yang lebih jahat lagi. Saya ulangi, kisah Saul di akhir hidupnya itu mengajarkan kita. Ketika kita sedang berdosa, kita enggak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk betul-betul bertobat dari dosa itu. Saudara akan melakukan dosa itu lebih lagi. Saudara renungkan ini. Ketika saudara sungguh-sungguh, Tuhan ampuni. Saudara cuma terima akibat dari perbuatan saudara. Tetapi setelah itu, saudara akan dipulihkan seperti Daud menjadi raja kembali. Sekali lagi, Tuhan menilai apapun yang kita buat, khususnya hari ini, tentang pemerintahan Tuhan terhadap hidup saudara. Yang kedua, jangan sampai perbuatan saudara merusak, menghancurkan sebuah pelayanan. Sesungguhnya, saudara sudah menyingkirkan pemerintahan Yesus dalam hidup saudara. Dan ketika saudara membutuhkan pertolongan, ketika saudara membutuhkan Tuhan, Tuhan tidak bisa hadir dalam hidup saudara. Khususnya tentang Yudas. Ketika Yudas menggantikan pelayanan dengan uang, Yudas menyesal, Yudas mengembalikan uangnya loh. Jangan saudara berpikir, saudara berbuat baik, itu mengampuni dosa saudara. Yudas gak datang sama Yesus. Yudas menyesali lalu dia melakukan perbuatan seakan-akan dia tidak melakukannya yang salah. Dia kembalikan uang itu. Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa saudara. Yudas tidak datang sama Yesus. Sehingga Yudas mati gantung diri, jatuh ke atas pedang, ususnya terburai. Orang-orang yang seperti Yudas mati dalam kesakitan, mati dalam kemiskinan, mati di dalam penyakit, artinya usus terburai. Saul sama, mati di atas pedang, dibunuh oleh orang Mesir yang lapor ke Daud, akhirnya dibunuh sama Daud. Saudara mau mati pun susah, ada anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang di rumah sakit mati atau sakit di rumah berbulan bertahun. Gak mati-mati. Sampai penyakit itu yang membunuh dia. Dia ada keadaan miskin. Saudaraku, saudara cari uang, punya uang banyak percuma. Ada sebuah cerita saudaraku.
Orang salah satu konglomerat Indonesia, orang yang kaya di Indonesia punya produksi yang dibutuhkan di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri. Setiap rumah sakit butuh dia. Orang ini kena COVID. Tahu nggak saudaraku? Orang ini bisa beli pesawat, punya pesawat pribadi. Orang ini bisa beli rumah sakit. Tapi saat COVID terjadi, tidak ada satu negara pun yang membuka pintu untuk orang yang terjangkit COVID. Dan orang itu mati di rumah sakit sederhana kelas 3. Di lorong rumah sakit. Bukan di VVIP yang dokternya super mahal, obatnya super mahal. Tidak. Uang saudara tidak bisa membeli nyawa. Uang saudara tidak bisa mengubahkan keputusan Yesus yang memegang nyawa setiap manusia. Uang saudara tidak bisa menebus kesalahan saudara. Hati-hati, Paulus tulis, ngeri jatuh di dalam tangan Allah yang hidup. Amin saudaraku. Biarkanlah ini menjadi perenungan kita. Sehingga kita tidak gampang menyingkirkan pemerintahan Yesus. Kita tidak gampang-gampang menolak perintah Tuhan. Kita pun tidak mencampur adukan kehendak Tuhan dan kehendak sendiri. Apalagi dicampur dengan ambisi pribadi yang ingin memiliki dunia. Biarkanlah semua keinginan kita serahkan kepada Tuhan. Toh kita sudah berhasil, kita sudah mapan. Apabila kurang ini itu, minta, Tuhan akan beri. Tetapi dengan catatan, saudara harus tinggal di dalam Dia, dan firman Tuhan tinggal di dalam saudara. Saudara tinggal di dalam jalan-jalan Dia, sehingga keinginan apapun, keinginan hati kita, Dia beri pada waktunya yang indah. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan, mulut saudara akan memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.